Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Adik-adik masih bersama dengan Kak Abu Lukman dalam tema kita keindahan Islam. Hari ini Abu Lukman ingin mengajak adik-adik untuk merenungi keistimewaan, keutamaan orang yang berada dalam Islam. Kenapa? Karena banyak orang yang ingin menjadi orang yang istimewa. Ada orang yang mengumpulkan banyak harta, banyak uang, supaya ingin diistimewakan. Ada orang yang berlomba-lomba mencari jabatan supaya diistimewakan. Kalau datang disambut, kalau makan diberikan tempat yang khusus, hidangan yang khusus. Pokoknya diistimewakan, dimuliakan. Orang berlomba-lomba ingin diistimewakan, ingin dimuliakan. Itu di dunia. Tetapi dalam agama Islam, orang yang paling mulia, yang paling istimewa bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang tinggi kedudukannya atau banyak anaknya, bukan. Orang yang paling mulia, yang paling istimewa dalam Islam adalah orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Di sisi Allah, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Juga Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tidak melihat kepada tampan cantiknya kalian. Allah juga tidak melihat banyaknya harta-harta kalian, bukan. Kata Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, melainkan apa yang Allah lihat? Yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat itu adalah yang memiliki hati-hati yang mulia. Dan Allah lihat itu yang memiliki amal-amal yang soleh. Artinya hati yang baik, amal yang baik adalah orang yang bertakwa. Inilah keindahan Islam. Islam memuliakan orang yang bertakwa. Dan Allah pun akan memuliakan orang yang bertakwa. Karena itu, kita orang Islam, walaupun punya kulit yang berbeda-beda, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang kuning. Walaupun rambutnya beraneka macam, ada yang pirang, ada yang hitam, ada yang lurus, ada yang keriting. Hidung pun bermacam-macam, ada yang mancung, ada yang pesek. Tapi Allah tidak melihat itu semua. Yang dilihat oleh Allah, ketakwaan. Yang dimuliakan oleh Allah, yang paling bertakwa. Sehingga semuanya bisa berlomba-lomba menjadi orang yang bertakwa. Supaya dimuliakan oleh Allah. Tidak dibeda-bedakan. Nah, ini keindahan Islam dan kemuliaan Islam. Abu Lukman sampaikan betapa banyak orang-orang
yang dipandang sebelah mata, dianggap hina, tetapi ternyata dengan Islam menjadi mulia. Kita tahu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal ini seorang budak Habsyi, berkulit hitam, hidungnya pesek, rambutnya keriting. Tetapi Allah muliakan Bilal dengan Islam, sehingga ia menjadi muadzin Rasulullah SAW. Ia yang jadi tadinya seorang budak, akhirnya menjadi penyeru manusia untuk sholat. Kenapa? Ia dipilih karena ketakwaannya. Kisah Bilal bin Rabah mungkin adik-adik sering dengar. Nah, di kesempatan kali ini Abu Lukman ingin menyampaikan kisah seorang tabi'in, Atha bin Abi Rabah. Namanya agak mirip. Atha, seorang ulama tabi'in yang mengambil ilmu yang banyak dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Artinya ia tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bertemu dengan sahabat Rasulullah, belajar kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia menjadi seorang ulama yang berilmu, yang dimuliakan. Padahal Atha bin Abi Rabah sama seorang budak Habsyi, berkulit hitam, hidungnya pesek, tapi kemudian dimuliakan karena menuntut ilmu, karena beribadah kepada Allah, dan juga karena berusaha menjadi orang yang bertakwa. Nah, dikisahkan ketika khalifah, pemimpin zaman sekarang ini mungkin disebut presiden atau raja, Sulaiman bin Abdul Malik rahimahullah, sedang menunaikan ibadah haji dan umrah ke Mekah Al-Mukarramah, ditemani oleh pengawal dan 2 orang anaknya. Ketika itu khalifah adalah seorang yang sangat rendah hati. Ia tidak ingin diistimewakan karena tahu ini adalah tempat di mana semua orang sama. Kita tahu adik-adik, orang Islam ketika beribadah haji memakai baju ihram. Walaupun dia kaya raya, walaupun dia bisa memiliki baju yang istimewa yang sangat mahal, tapi ketika beribadah haji memakai baju ihram. Semuanya sama. Maka ketika itu Sulaiman bin Abdul Malik tidak ingin diistimewakan, walaupun dia ada pengawalnya dengan anak-anaknya. Ia tidak ingin pengawalnya meminggirkan orang supaya ia bisa tawaf mengelilingi Ka'bah tanpa berdesak-desakan. Maka ia tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah. Ketika ia tawaf mengelilingi Ka'bah sudah 7 kali, lalu ia bertanya, "Di mana sahabatmu?" kepada salah seorang pengawalnya. Maka ditunjukkan sebuah tempat di sebelah barat Masjid Al-Haram. Maka khalifah dan pengawalnya beserta 2 orang anaknya ini pergi ke sudut yang ditunjukkan tadi, di sebelah barat Masjid Al-Haram. Ternyata di sana ada seorang laki-laki tua yang berkulit hitam, rambutnya keriting,
sedang sholat di sana. Seolah-olah ia adalah burung gagak, saking hitamnya. Maka khalifah, raja atau presiden ini, ketika datang, ia kemudian duduk, diikuti oleh 2 orang anaknya dan pengawalnya, menunggu orang hitam ini selesai sholat. Maka kedua orang anaknya ini bingung, ini siapa ini yang ditunggu oleh ayah kita? Ayah kita ini khalifah, pemimpin paling tinggi orang Islam ketika itu. Pemimpinnya orang Islam. Masa harus duduk menunggu, tidak diistimewakan, tidak disiapkan tempat khusus, tidak menunggu orang hitam ini sholat. Kakek-kakek hitam ini sholat. Maka penasaran dari 2 orang anak khalifah ini terjawab ketika kakek ini selesai sholat. Lalu kemudian melihat ada khalifah, lalu dia duluan mengucapkan salam. Maka dijawab oleh khalifah, "Waalaikumsalam." Lalu kemudian khalifah izin bertanya tentang ibadah haji dan umrah kepada orang yang berkulit hitam ini, kepada kakek-kakek ini. Maka bertanyalah khalifah tentang rukun-rukunnya, kaifiatnya, tata caranya. Dan orang tua ini menjawab dengan hadis-hadis Nabi SAW. Menjelaskan petunjuk-petunjuk dari Nabi Muhammad SAW dalam ibadah haji dan umrah. Maka ketika khalifah sudah puas bertanya, maka khalifah pun akhirnya pamit untuk melanjutkan sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah. Kedua anaknya tetap mengikuti dan pengawal-pengawalnya. Ketika mereka sedang menuju tempat sa'i, tiba-tiba penyeru berkata, mengingatkan orang-orang yang sedang beribadah di Masjidil Haram. Penyeru ini adalah orang suruhan yang memang ditugaskan oleh khalifah. Penyeru ini berkata, tidak ada yang berhak berfatwa di tempat ini kecuali Atha bin Abi Rabah. Kalau tidak ada, baru dengan para ulama yang lain. Maka kedua orang anak khalifah ini akhirnya bertanya, "Ayah, kenapa tadi kita tidak bertanya kepada Atha bin Abi Rabah? Kenapa tadi ayah malah bertanya kepada seorang kakek tua yang hitam legam? Yang bukan orang kaya, bukan orang terhormat. Terlihat biasa saja dari bajunya. Kenapa bertanya kepada kakek itu? Bukan kepada Atha bin Abi Rabah. Tadi pengumuman oleh petugas bahwa jangan ada yang berfatwa di tempat ini kecuali Atha bin Abi Rabah." Apa kata ayahnya? Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah rahimahullah, yang semoga Allah merahmatinya. Khalifah berkata kepada kedua orang anaknya, "Kakek-kakek tua hitam tadi, itulah Atha bin Abi Rabah." Maka khalifah menasehati kedua anaknya, menuntut ilmu lah, belajarlah. Artinya khalifah menyuruh anaknya untuk mencari ilmu, yang setelah mencari ilmu harus diamalkan, menjadi orang yang bertakwa. Karena dengan ilmu akan dimuliakan orang yang hina.
Karena Allah yang memuliakan orang yang bertakwa, yang beribadah dengan ilmu. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Adik-adikku, inilah keindahan Islam. Bahwa dalam agama kita ini, kemuliaan bukan karena kulit, bukan karena kekayaan, bukan karena kehormatan. Bukan. Tapi kemuliaan itu adalah karena ketakwaan. Dan semua orang Islam bisa berusaha menjadi orang yang bertakwa. Adik-adik semua bisa berlomba-lomba untuk menjadi orang yang bertakwa. Yang berkulit hitam bisa menjadi orang yang bertakwa. Yang pendek, yang pesek bisa menjadi orang yang bertakwa. Yang miskin bisa menjadi orang yang bertakwa. Dan ketika mereka menjadi orang yang bertakwa, mereka lebih mulia dari orang yang tampan, yang tinggi, yang putih, yang kaya, kalau tidak bertakwa. Dan kalau dia sudah menjadi orang yang bertakwa, mulia di sisi Allah, Allah akan muliakan juga di dunia ini. Inilah keindahan Islam. Ayo adik-adik, kita berlomba-lomba menjadi orang yang bertakwa. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan kita berusaha mendasari semuanya dengan ilmu, dengan belajar. Semoga kita bisa menjadi orang yang bertakwa, yang mulia di sisi Allah, dan Allah muliakan di dunia ini. Ini saja yang bisa Kak Abu Lukman sampaikan di kesempatan ini. Semoga Allah pertemukan kita di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.